Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera Sobat Parikesit dimanapun Anda berada. Jumpa lagi hari ini bersama saya Nurul Salamah di podcast Jadi Mengerti episode 3. Hari ini kita datang dengan tema pelayanan pasien kecelakaan lalu lintas. Jadi kita akan banyak bicara tentang administrasi kecelakaan lalu lintas. Hari ini kita ditemani oleh dua narasumber yang insya Allah berkompeten ya, mengerti terkait hal-hal yang akan kita bahas tentang penjaminan maupun administrasi pasien kecelakaan lalu lintas yang dilayani di Rumah Sakit Parikesit. Mungkin sebelum kita masuk ke podcast, kita sapa dulu dua narasumber kita hari ini yang sudah menemani saya, dua bapak-bapak ya ini ya. Selamat pagi Dokter Hari, selamat pagi Dokter Awang. Pagi Dokter Nurul. Ya, gimana kabarnya hari ini Dok? Alhamdulillah baik. Oke, sudah siap ya buat memberikan informasi terkait jaminan terkait administrasi ya, administrasi dan pelayanan pada pasien-pasien dengan kecelakaan lalu lintas. Ya, sudah siap Dok? Sudah siap? Oh sudah siap. Oke, nanti mungkin kalau misalkan ada hal-hal yang belum jelas, nanti kita bisa bahas lebih lanjut lagi. Memang kita banyak bahas tentang kecelakaan lalu lintas berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur 2016 sampai 2020. Ini saya dapatkan data, ternyata kecelakaan yang terjadi di Kukar itu kurang lebih mencapai 600 kecelakaan lalu lintas dalam rentang waktu 5 tahun. Kalau misalnya kita tidak concern atau kita tidak fokus terhadap bagaimana sebenarnya pelayanan dan administrasi terhadap penjaminan kecelakaan lalu lintas, agak menimbulkan masalah besar ya dengan segitu banyak kasus kecelakaan lalu lintas. Dan ternyata memang di masyarakat pun ternyata sampai sekarang masih banyak terjadi kebingungan, begitu ya dokter-dokter ya. Kayaknya kalau misalkan KLL, saya berobat nih ke rumah sakit, siapa sih sebenarnya yang harus jamin saya, begitu ya. Mungkin sebelumnya perkenalkan diri dulu boleh ya Dokter Hari ya. Silakan Dokter Hari. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Sobat Parikesit sekalian, nama saya Dokter Hari Hamiasa. Saya Kepala Instalasi Gawat Darurat RSUD Haji Muhammad Parikesit. Mungkin nanti akan banyak membahas atau berbicara tentang bagaimana alur pelayanan dari segi medis untuk kasus-kasus pasien kecelakaan lalu lintas. Oke, terima kasih Dokter Hari perkenalan dirinya ya. Cukup ya, nanti jangan tanya yang lain ya. Iya. Sekarang kita lanjut ke narasumber dua. Mungkin Dokter Awang bisa perkenalkan diri dulu Dok, silakan Dok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Awang. Saya sebagai kepala unit Kesmik di rumah sakit. Di sini bertugas yang mengelola semua yang terkait tentang pengklaiman atau penagihan klaim di rumah sakit baik pasien JKN maupun non JKN. Oke. Berarti ini nanti Dokter Hari sama Dokter Awang kita kan bakal bahas nih tentang pasien-pasien KLL. Mungkin sebelum kita bicara lebih lanjut, saya ke Dokter Hari dulu ya, Dokter Awang ya. Sebenarnya kalau di UGD Dok, alur pelayanannya gimana sih? Mungkin sebelum spesifik ke KLL, kita bicara yang umum dulu nih. Masyarakat kan sering nih kalau misalkan sakit datang ke UGD. Secara general sebenarnya alur pelayanan di UGD itu gimana ya Dokter Hari? Baik, terima kasih Dr. Nurul. Jadi untuk UGD sendiri atau unit gawat darurat adalah unit di rumah sakit yang melayani kasus-kasus gawat dauratan. Apa itu kasus gawat dauratan? Gawat darurat adalah kasus-kasus yang mengancam nyawa atau kondisi-kondisi yang berpotensi untuk mengancam nyawa yang jika tidak kita tangani segera atau penanganan tidak cepat, maka akan mengakibatkan bisa perburukan kondisi pasien, bisa kecacatan, bahkan sampai terjadi kematian seperti itu. Jadi pasien-pasien yang kami layani di unit gawat darurat adalah pasien-pasien yang notabene harusnya gawat darurat seperti itu. Begitu pasien datang, pasien akan masuk di ruang triase. Ruang triase berfungsi untuk memilih atau memilah pasien berdasarkan prioritas kegawatannya. Pasiennya pasien apa saja? Ya semua yang datang ke UGD, baik kasus-kasus kecelakaan lalu lintas, kasus-kasus gawatan di bidang anak, jantung, bedah, kandungan seperti itu. Kita semuanya melayani.
Dan pada saat pasien datang akan dipilih pasien itu berdasarkan kegawatannya, mana yang paling gawat duluan, itu yang kita tangani terlebih dahulu. Seperti itu. Jadi bukan seperti mungkin di poliklinik atau di praktek-praktek klinik bahwa pasien yang datang adalah pasien yang dilayani duluan. Pasien datang duluan, pasien dilayani duluan. Tapi di UGD, pasien yang datang bukan berdasarkan prioritas tersebut, tapi berdasarkan prioritas kegawat dauratannya. Mana yang lebih gawat, mana yang lebih darurat, mana yang dalam mengancam nyawa atau bila tidak kita berikan pertolongan dalam waktu cepat dia akan mengakibatkan pasien meninggal atau mengalami catatan, itu yang lebih kita prioritaskan terlebih dahulu. Dan seperti itu, dokter. Jadi jelas ya sebenarnya Sobat Parkes, itu dijelasin sama dokter hari ini. Kalau misalnya ke UGD, memang alurnya adalah yang diutamakan adalah yang dengan kriteria gawat dan kriteria darurat. Mungkin selama ini misalnya pernah ada muncul pertanyaan dari masyarakat ya, misalnya hadir ke UGD nih, kok ternyata belum dilayani. Karena memang kalau ke UGD, yang dilayani bukan berdasarkan urutan datang, tapi berdasarkan kriteria kegawatan dan kriteria kedaruratan yang dinilai oleh tenaga kesehatan yang berkompeten di UGD Rumah Sakit Parikesit. Kalau misalkan seperti itu kan berarti kita masuk nih ya. Kalau pasien gawat darurat kita bisa bilang, kalau pasien dengan kecelakaan lalu lintas itu gimana dok untuk penanganan di UGD-nya? Apakah selalu dengan masuk kriteria gawat darurat atau misalkan seperti apa kalau untuk KLL sendiri? Untuk kasus kecelakaan lalu lintas sendiri ya tetap pada saat pasien datang ke UGD di ruang triase kita tetap untuk prioritasnya adalah tentang kegawatannya dulu. Misalnya nih dok, ada 2 pasien datang, satu dengan pasien luka lecet misalnya pos kecelakaan gitu, pasien sadar datang meraung-raung kesakitan, tapi pada saat yang kedua ada pasien datang dengan penurunan kesadaran, cedera kepala, pasien tidak sadar seperti itu, pasien dengan patah tulang di berbagai tempat, atau pasien dengan trauma di bagian perut, atau ada ruda paksa di bagian perut yang menyebabkan tekanan darahnya rendah, maka yang kita prioritaskan adalah pasien yang mengancam nyawa dulu. Walaupun misalnya pada saat pasien yang pertama tadi dengan luka-luka lecet mengalami kesakitan yang luar biasa dan pasien bisa meminta pertolongan, sedangkan pasien yang kedua tidak bisa meminta pertolongan, tapi tetap kita prioritaskan adalah pasien yang gawat darurat yang terlebih dahulu, karena jika tidak kita tolong pasien yang kedua tadi, maka bisa berakibat fatal sampai ke kematian. Pasien-pasien yang datang dengan kondisi tekanan darahnya rendah, tidak terukur, karena shock tadi misalnya trauma di bagian perut, itu jika tidak kita tangani secara cepat, kita mendahulukan pasien yang luka lecet tadi yang berteriak-teriak di UGD karena kita panik seperti itu, karena pasiennya minta pelayanan secara cepat, maka kita melalaikan pasien yang kedua tadi, bahwa pasien kedua tadi butuh pertolongan secara cepat seperti itu. Kita ada jangka waktunya dok untuk pasien-pasien yang contoh yang kedua tadi yang dengan shock atau tekanan darahnya rendah dengan curiga tadi contohnya trauma di bagian perut, itu masuk kategori label merah dok. Sedangkan pasien yang pertama tadi yang sadar, luka lecet, habis kecelakaan, kemudian kesakitan, itu masuk di label hijau seperti itu. Kita prioritaskan untuk pasien label merah terlebih dahulu untuk ditangani. Setelah stabil, mungkin kita ada batas waktu untuk pasien label hijau menunggu sekitar 30 sampai 60 menit, kemudian baru bisa dilayani. Seperti itu. Gitu. Berarti untuk di UGD nih ya dok, sebenarnya untuk pasien-pasien yang datang ke UGD, ini dari penyedia pelayanan di UGD atau tenaga kesehatan di UGD sudah memiliki kompetensinya masing-masing untuk melakukan pemilahan pasien, atau kita bisa biasa sebut triase dok ya. Betul, dok. Triase dilabelin nih pasiennya merah, kuning, hijau begitu ya dokter ya. Betul, dok. Nah sebenarnya dok, kalau kita bicara kasus-kasus KLL di UGD, tidak nutup mata ya dok, masalah yang sering terjadi itu justru sebenarnya adalah kekhawatiran atau kepanikan dari keluarga. Satu di situ kan ngedampingin pasien datang udah dalam kondisi mungkin namanya KLL ya, berdarah-darah, kemudian shock, ditelepon nih ke keluarganya, kecelakaan nih, dibawa ke UGD dan lain-lain. Di luar mikirin kondisi pasien, terus mikirin juga masalah administrasinya. Sepertinya hal ini menyita perhatian begitu besar sebenarnya, sehingga kadang masyarakat atau keluarga pasien yang datang nih kebingungan. Sebenarnya gimana ya kalau misalnya ada KLL? Karena kalau selama ini mungkin awamnya kita tahu KLL itu ditanggungnya sama Jasara Harja, ya kan? Kalau kita masyarakat awam kan kita ada iuran rutin yang katanya iuran itu untuk
pembiayaan ketika terjadi KLL dan ditanggung oleh Jasara Harja. Tapi pertanyaannya, apakah benar semua kecelakaan lalu lintas itu ditanggung oleh Jasara Harja? Mungkin siapa nih yang mau jawab, Dokter Adi atau Dokter Awang mungkin? Mungkin Dokter Awang. Ya boleh, Dokter Awang dulu. Sebenarnya masalah jaminan untuk pasien kecelakaan lalu lintas sesuai dengan Permenkeu nomor 141/2018 itu disebutkan bahwa penjamin utama untuk kasus kecelakaan itu adalah Jasara Harja. Kemudian penjamin kedua adalah pihak BPJS Kesehatan. Nah ini sebenarnya alur-alur yang banyak sekali tidak diketahui oleh masyarakat sebenarnya. Bagaimana sih untuk supaya bisa dijamin oleh Jasara Harja? Jadi memang masyarakat harusnya sadar akan ini ya, karena banyak sekali masyarakat yang belum tahu. Jadi pertama adalah jika terjadi kecelakaan, korban ataupun keluarga itu wajib melapor ke kepolisian. Gunanya apa adalah untuk mendapatkan surat bukti laporan kecelakaan atau laporan kepolisian. Nah ini sebenarnya adalah hal yang diminta atau dipersyaratkan oleh Jasara Harja untuk menanggung. Jadi batas waktunya adalah 1x20. Jadi jika masyarakat kutai Kartanegara, jadi kalau misalnya terjadi kecelakaan harus segera melapor ke kepolisian untuk mendapatkan surat tadi. Kemudian setelah itu keluarga ataupun korban kecelakaan tadi wajib menyerahkan surat laporan tadi ke pihak Jasara Harja untuk mendapatkan surat jaminan dari Jasara Harja. Nanti dari pihak Jasara Harja akan melihat dari surat laporan tadi apakah ini jenisnya kecelakaan tunggal ataupun kecelakaan ganda. Di mana kecelakaan tunggal ini tidak dijamin oleh Jasara Harja, kemudian untuk kecelakaan ganda ini dijamin oleh pihak Jasara Harja, seperti itu. Oh gitu, berarti sebenarnya kalau dari singkatnya ya dari Dokter Awang, sebenarnya ternyata tidak semua kecelakaan lalu lintas itu ditanggung oleh Jasara Harja. Tadi kalau sepintas saya dengar utamanya yang penting adalah walaupun keluarga pasien nih dalam kondisi panik dan ibaratnya mungkin bingung, tetap harus ada kesadaran untuk melaporkan ke kepolisian terkait kecelakaan lalu lintas yang terjadi ya dok ya? Ya betul. Dan ini harus dilaporkan dalam waktu 1x24 jam. Oke. Berdasarkan pengalaman yang terjadi nih, mungkin Dokter Hari di UGD untuk kasus-kasus kecelakaan lalu lintas, permasalahan apa yang sering hadir kalau misalnya ada keluarga atau pasien datang dengan KLL terkait masalah penjaminan dok? Begitu. Terima kasih dok ya. Untuk permasalahan yang sering hadir tuh banyak dokter. Misalnya salah satunya adalah kasus pada pasien-pasien yang datang tanpa identitas atau kecelakaan diantar oleh orang yang tidak dikenal, atau misalnya pasien ini tidak diketahui siapa seperti itu dan keluarganya juga dihubungin tidak ada respon seperti itu. Pada kasus-kasus seperti ini kita mengalami kesulitan dikarenakan bahwa batas laporan ke kepolisian itu 1x24 jam dok ya. Jika kita keluarga pasien itu tidak hadir ke UGD, tidak mengurus jaminan dalam 1x24 jam, maka tentu ini mempersulit teman-teman di UGD karena proses pelayanan pasti akan kita berjalan. Proses penanganan kedaruratan walaupun pasien itu tidak ada identitas tetap harus dilakukan demi menyelamatkan nyawa pasien. Tapi untuk tindakan-tindakan selanjutnya, misalnya pada kasus-kasus pasien yang butuh operasi atau pasien-pasien yang butuh rawat inap seperti itu, jika tidak ada kejelasan jaminan maka ini atau keluarga tidak ada, maka akan berpengaruh nanti ke depannya sehingga pasien untuk pelayanannya menjadi terhambat seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, pada kasus-kasus yang sering kami temui di lapangan, seringkali pada pasien itu dengan korban kecelakaan ganda yang seperti Dokter Awang jelaskan tadi, itu seringkali ada kasus damai dengan penabraknya seperti itu dok. Jadi pada kasus-kasus damai maka kedua pihak bersepakat untuk tidak melapor ke polisi dalam 1x24 jam sehingga pada saat proses ke depannya nanti untuk perawatan selanjutnya juga mempersulit teman-teman yang bertugas di pelayanan UGD karena biasanya pada kasus-kasus seperti itu apabila mau dilakukan tindakan operasi misal doknya mereka menunggu dulu masalah pembiayaannya jelas, mereka menunggu dulu masalah nunggu keluarganya, nunggu masalah mau cari-cari dananya dulu seperti apa karena kan tidak bisa dijaminkan ke Jasara Harja dok ya karena mereka tidak mau lapor ke polisi seperti itu. Dan itu kan mempersulit pelayanan kami di UGD sehingga ada penundaan pelayanan dari sisi keluarga maupun dari sisi pasien seperti itu. Oke, berarti memang sebenarnya
ketika keluarga pasien datang itu sangat penting untuk mengetahui harus melapor kemana dulu. Terus nanti alur apa sih sebenarnya yang harus dijalankan, dikerjakan, kemudian supaya pelayanan rumah sakit tidak terhambat. Tapi sebenarnya di luar itu ya dok, walaupun keluarga pasien masih kebingungan nih masalah siapa yang akan menjamin, siapa yang akan membayar, rumah sakit tetap berkomitmen, tetap menjalankan pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan pasien ya dok ya. Betul. Oke, mungkin tanggapan dari dokter Awang dulu nih dok. Tadi ternyata dari dokter Hari melemparkan masalah nih. Oh ternyata kalau misalnya keluarga pasien datangnya itu kecelakaan ganda, tapi terus kemudian berupaya damai. Ya tadi bahasa gitu ya dok ya. Berupaya damai, artinya ayo oke deh sepakat nih nggak lapor ke kepolisian, itu gimana dok? Ya, ini memang sering terjadi ya di rumah sakit ya. Sebenarnya ini adalah resiko yang harus ditanggung oleh pasien sendiri dengan misalnya menyatakan damai dengan pihak penabrak ataupun yang ditabrak seperti itu. Jika ada perdamaian di antara kedua belah pihak, otomatis pihak kepolisian tidak akan mengeluarkan surat laporan kepolisian. Di mana itu adalah salah satu syarat utama yang diminta oleh pihak Jasara Harja untuk mengeluarkan surat jaminan. Jika surat laporan tadi tidak keluar, otomatis surat jaminan tidak keluar, maka pihak BPJS pun sebagai penjamin kedua pun tidak akan bisa menjamin. Oh gitu. Ya, itu udah resiko terbesar pasien jika kedua belah pihak ini berdamai seperti itu. Maka otomatis tidak ada yang bisa menjamin, pasien terpaksa untuk membayar jaminannya, membayarnya cash seperti itu. Oh gitu. Berarti sebenarnya untuk kasus-kasus kecelakaan sebenarnya alurnya tadi saya review dikit ya dok. Nanti kalau misalkan salah tolong dikoreksi. Jadi ketika terjadi kecelakaan, keluarga lapor ke kepolisian dalam waktu 1x24 jam. Kepolisian akan melakukan surat keterangan telah terjadi kecelakaan lalu lintas. Akan dibawa surat tersebut oleh keluarga ke Jasara Harja. Nanti Jasara Harja yang akan menilai apakah bisa ditanggung oleh Jasara Harja atau tidak. Salah satu kriteria tadi masalah kecelakaan tunggal atau kecelakaan ganda. Ternyata misalnya tidak ditanggung oleh Jasara Harja karena kecelakaan tunggal, bisa dialihkan ke BPJS Kesehatan sebenarnya dok ya. Tapi ternyata ada juga contoh-contoh kasus yang sebenarnya sudah harusnya dialihkan ke BPJS Kesehatan pun berdasarkan kriteria yang dokter sebutkan tadi, ternyata ada potensi tidak tertanggung juga oleh BPJS Kesehatan dan mengharuskan pasien berubah menjadi jaminan cash ya dok. Nah ini mungkin informasi-informasi yang selama ini belum diketahui oleh sobat parkesit atau masyarakat di luar sana ya dok. Mungkin nanti kita bisa tingkatkan lagi informasi atau edukasi terkait ini ke masyarakat ya, salah satunya dengan hadirnya podcast hari ini ya dok. Semoga bisa membuka nih wawasan oleh masyarakat tentang pengurusan jaminan kecelakaan lalu lintas. Berarti memang kalau misalkan terjadi kecelakaan ganda ya kita bukan melarang orang untuk berdamai, tapi sebaiknya kita ikuti dulu alur atau prosedur yang ada ya dok, supaya ya semua sama-sama nyaman sebenarnya masalah kecelakaan lalu lintas ini. Oke dok, kemudian dok mungkin ini nyambung sedikit, kalau misalkan kita mengurus jaminan, apa aja sih dok yang perlu disiapin selain surat kepolisian tadi? Apakah ada lagi yang perlu disiapin administrasinya? Iya, yang jelas tuh kartu identitas. Kartu identitas, Ya, oke. kemudian surat laporan kepolisian tadi, kemudian siapkan jika memang punya kartu JKN, dipersiapkan, nanti akan diperiksa bagian administrasi rumah sakit, apakah pesertanya aktif atau tidak, seperti itu. Untuk yang lainnya nanti mengikuti sesuai dengan hal-hal yang diperlukan pihak penjamin, seperti itu. Oh gitu, berarti utamanya adalah kartu identitas. Kemudian kalau punya kartu JKN juga disiapkan, karena jaga-jaga tadi ya dok ya. Nanti semua akan diatur, diurus oleh teman-teman administrasi dari rumah sakit. Kemudian dok, ini agak sensitif sebenarnya, tapi mungkin jadi pertanyaan besar. Kalau ditanggung oleh Jasara Harja dok, boleh tahu mungkin dok bisik-bisik ada batasan biaya yang ditanggung atau ternyata semua full coverage nih? Oh enggak, jadi Jasara Harja akan menanggung dengan plafon sebesar 20 juta rupiah. Oke. Nah jadi pasti ada yang bertanya, kalau misalnya biayanya lebih dari 20 juta siapa yang akan menanggung? Gitu ya. Ini sebenarnya tadi sudah saya sebutkan bahwa penjamin kedua adalah pihak BPJS. Jadi pihak BPJS akan menanggung jika pembiayaan rumah sakit sudah melebihi batas plafon dari Jasara Harja tanggung tadi. Yang jelas
kepesertaan BPJS-nya harus aktif dulu. Itu pentingnya tadi ya dok ya, menyiapkan kartu JKN atau BPJS kesehatannya harus dinyatakan aktif di awal, supaya ternyata ketika misalnya dalam periode perawatan plafon pembiayaan dari Jasara Harja sudah melewati 20 juta, batasnya benar ya dok ya, nanti akan dialihkan ke BPJS Kesehatan jika kepesertaannya aktif. Tapi kalau misalkan nggak aktif gimana dok? Kalau tidak aktif, biasanya ya rumah sakit akan mengarahkan peserta BPJS ini untuk segera mengaktifkan dalam batas waktu 3 kali 24 jam. Itu di awal? Di awal. Oh iya, berarti masih diberi kesempatan? Masih diberi kesempatan, ya. Oke. Jika tidak bisa memenuhi dalam waktu 3 kali 24 jam, maka otomatis BPJS-nya tidak bisa digunakan. Berarti sisanya jadi cash ya dok? Ya. Jadi ditanggungan Jasara Harja 20 juta, kalau tagihannya 23 juta, 3 jutanya bayar pribadi ya dok? Ya. Oke, sebenarnya ya sudah ada, memang ada bantuan dari Jasara Harja, tapi tergantung dari pelayanan yang diberikan atau yang dibutuhkan oleh si pasien juga dalam periode perawatan tersebut. Kalau misalnya kita nyerempet dikit boleh deh, kalau kecelakaan kerja gimana? Sama nggak ya dok ininya penanganannya, atau mungkin dari dokter Hari, kalau misalkan di UGD ada nggak KLL yang tapi ternyata kriterianya setelah digali-gali ternyata kecelakaan kerja nih, atau gimana? Bedanya apa sih gitu? Untuk kecelakaan lalu lintas dan kecelakaan kerja sendiri itu secara penjamin tuh berbeda dok ya, mungkin dokter Awang yang nanti menjelaskan. Dok, penjaminnya kalau dari kecelakaan lalu lintas tadi Jasara Harja, tapi kalau dari kecelakaan kerja itu tergantung ini dok, TNI ada Asabri, kalau dari ini ada BPJS TK, BPJS Tenaga Kerja seperti dokter. Nah memang kalau untuk pelayanan di UGD sendiri untuk kasus kegawatannya tidak ada perbedaan ya, kita tetap tangani sesuai dengan kegawat dauratannya. Tapi mungkin nanti pada saat teman-teman dokter atau perawat menggali informasi, biasanya kami pertanyakan, misalnya pada kasus-kasus karyawan yang berangkat kerja atau pulang kerja, atau pada saat naik motor seperti itu, mengalami kecelakaan pada saat berangkat kerja seperti yang saya jelaskan tadi, itu harus dijelaskan ke teman-teman kami di UGD supaya kita tahu nih lebih jelas penjaminannya nanti ke siapa sih yang harus nanti kita arahkan buat penjaminannya. Karena ini sangat-sangat berpengaruh dok ya. Misalnya kalau misalnya kasusnya pasien kecelakaannya terjadi di lokasi dia kerja kan sudah jelas dok ya, berarti misalnya dia kecelakaan mungkin pada saat memperbaiki apa gitu pada saat di tempat kerja, itu kan sudah jelas bahwa penjaminnya adalah BPJS Tenaga Kerja. Tapi pada saat pasien mengalami kecelakaan lalu lintas dalam upaya berangkat atau pulang kerja tadi, maka itu nanti penjaminnya kan berbeda sudah dok, dan itu harus diberitahu ke teman-teman dokter jaga di UGD supaya nanti yang terjadi itu sinkron dengan apa yang kami dokumentasikan dari rekam medis seperti itu, yang ditanyakan bisa lebih jujur kepada petugas kami supaya nanti pada saat penjaminan data yang kami tulis di rekam medis dengan data yang kejadian misalnya ada laporan ke kepolisian nanti itu bisa sinkron seperti itu. Karena kalau apabila data tidak sinkron maka akan berpengaruh ke pelayanan ke depannya lagi dari untuk masalah administrasi jaminan pasien kecelakaan tadi dok. Oke, berarti batasannya antara KLL dengan kecelakaan kerja tadi salah satunya adalah tujuan ya. Kalau misalnya walaupun terjadinya kecelakaan lalu lintas atau di jalan raya, tapi dengan tujuan berangkat kerja atau sepulang dari tempat bekerja, kriterianya masuk bergeser menjadi kecelakaan kerja ya dok. Jadi nanti penjaminnya juga beda, begitu ya dokter Awang ya. Gimana dok, kalau prosedur untuk mungkin kecelakaan kerja apakah berbeda atau seperti apa dok? Kalau dia ternyata KLL nih, tapi setelah digali-gali oh dia pulang kerja atau berangkat kerja gitu. Jadi memang berbeda ya secara definisi. Jadi kecelakaan kerja itu kecelakaan yang terjadi mulai dari berangkat kerja, saat bekerja sampai sepulang kerja seperti itu. Nanti prosesnya akan diverifikasi oleh pihak bagian administrasi kita, akan mempertanyakan apakah ini sebagai karyawan terus masuk dalam jam kerja, kemudian akan kita laporkan ke bagian BPJS Ketenagakerjaan. Jadi untuk apakah ini bisa ditanggung oleh BPJS TK atau tidak seperti itu, akan diverifikasi selanjutnya. Berarti proses penjaminannya juga berbeda ya. Nah ini ilmu baru lagi ya Sobat Parkesit ya. Mungkin teman-teman taunya kalau KLL atau pokoknya kecelakaan di jalan raya gitu, taunya ya KLL. Nanti yang nanggung Jasara Harja. Ternyata banyak kriteria yang ada di rumah sakit nih.
Ya, sebenarnya masih banyak banget nih pertanyaannya, tapi mungkin terakhir deh, karena waktu kita ternyata cukup singkat ya, nggak terasa sudah hampir 30 menit kebersamaan kita. Tapi sebelum tutup dok, saya mungkin ada satu pertanyaan lagi buat dokter Hari nih. Gimana dok, kira-kira upaya UGD atau upaya dokter Hari deh, sekarang kan sebagai kepala IGD ya dok, untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait masalah ini, karena ternyata masalah ini cukup sering terjadi dan mungkin menimbulkan pertanyaan banyak nih di masyarakat luas. Silakan dokter Hari. Ya, terima kasih dokter Nurul. Jadi untuk kecelakaan lalu lintas ini sendiri menyumbang hampir 60-70% kasus pulang atas permintaan sendiri di UGD dok. Jadi pada saat apa itu pulang atas permintaan sendiri, pasien yang harusnya indikasi rawat inap, misalnya tadi kecelakaan yang patah tulang atau cedera kepala, karena masalah pembiayaan tadi yang belum dipahami sepenuhnya oleh pihak pasien maupun keluarga, sehingga menyebabkan pasien udah mau pulang aja seperti itu, karena ya berbagai macam hal, misalnya tidak ada biaya, padahal menurut kan sudah jelaskan oleh Dr. Awang tadi, pasien kecelakaan itu akan ditanggung oleh jasara harja seperti itu, padahal harusnya tidak ada permasalahan biaya, karena asal mau mengurus masalah jasara harja tadi, persyaratan-persyaratannya, maka pasti ditanggung atau pasti dibiayai masalah kecelakaan tadi. Cuma karena pasien tidak paham, menganggap bahwa pasien kasus kecelakaan itu harus cash seperti itu dan tidak bisa pakai BPJS. Padahal bisa pakai BPJS, cuma harus mengikuti alurnya dulu dok, seperti itu, harus mengikuti jasara dulu, sehingga pasien membuat pasien dan keluarga memutuskan untuk pulang atas permintaan sendiri, padahal menghentikan pengobatan berpotensi untuk menyebabkan kondisi tambah buruk, kondisi kecacatan, seperti bahkan sampai kematian bisa terjadi kepada pasien seperti itu, sehingga hal ini yang tidak kita harapkan. Berbagai upaya sudah kita lakukan dok. Yang pertama ya lewat sosialisasi seperti ini, harapannya juga bisa mengena ke seluruh elemen masyarakat, bisa memahami prosedur kecelakaan lalu lintas itu seperti apa, masalah penjaminan, supaya tidak ada misinformasi yang mengakibatkan pasien memutuskan untuk pulang atas permintaan sendiri seperti itu, karena sebenarnya dijamin loh seperti itu. Yang kedua, kita sudah membekali petugas-petugas kita dengan informasi yang tepat, supaya dalam mengedukasi keluarga, mengedukasi pasien, juga bisa memberikan informasi yang tepat mengenai alur penjaminan, supaya memang masyarakat tahu bahwa sebenarnya alur yang sebenarnya itu seperti apa. Yang ketiga, kami juga berkoordinasi dok dengan Dinas Kesehatan dok, Dinas Kesehatan Kota Kartanegara untuk kasus-kasus pasien kecelakaan lalu lintas yang pulang atas permintaan sendiri dari UGD. Kami informasikan dok ke Dinas Kesehatan Kota Kartanegara untuk memfollow up ke FKTP atau puskesmas seperti itu, untuk memfollow up kondisi pasiennya, mungkin bisa mengedukasi ulang dok tentang prosedur yang benar seperti apa, supaya pasien mau untuk berobat kembali dan mau untuk yang memperbaikilah kondisinya tadi yang sudah telanjur pulang dari UGD seperti itu. Karena ya kalau kita biarkan saja dok, kan menyumbang kecacatan ke depannya ya, pasien yang patah tulang atau pasien yang cedera seperti itu, jika tidak ditangani secara optimal, resiko kecatatannya tinggi dok, resiko kematian juga tinggi dok. Ini yang kita usaha buat cegah dengan semua elemen kesehatan kita kerahkan untuk mengoptimalkan kondisi-kondisi yang sekiranya bisa kita lakukan gitu dok, untuk pengoptimalan kondisi pasien yang mengalami kecelakaan lalu lintas yang tadi, supaya tidak ada masalah tidak tahu atau tidak tahu alurnya, tidak pernah dijelaskan. Tapi harapannya juga semua masyarakat paham bahwa kecelakaan itu ditanggung asal mau mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan. Wah, ini banyak banget ternyata ya upaya yang sudah coba dilakukan teman-teman di rumah sakit untuk meningkatkan pemahaman, mengedukasi masyarakat terkait masalah kasus-kasus kecelakaan lalu lintas dengan prosedur penjaminannya. Mungkin sebelum kita tutup, Dokter Awang ada yang mau ditambahkan dok? Mungkin ada informasi yang terlewat tadi disampaikan? Cuma mengingatkan untuk seluruh sobat parikesit agar tetap memenuhi persyaratan-persyaratan jika ingin kecelakaan lalu lintas ataupun yang lainnya tuh mau dijamin oleh pihak penjamin seperti itu. Karena banyak sekali kasus-kasus yang memang masih ada yang tidak bisa dijamin karena ketidaktahuan pasien tentang alur-alur ini. Wah ini penting banget ya, ternyata emang harus memahami alurnya. Nah nanti
Kalau misalnya masih bingung, bisa putar lagi podcastnya dari awal nanti ya di YouTube, didengarin lagi, atau mungkin bisa nanti lihat ada ini ya, ada banner informasi ya di UGD ya dok ya untuk masalah ini, nanti untuk masyarakat luas mungkin bisa lihat juga. Kemudian mungkin saya rangkum sedikit pembicaraan kita pada hari ini dengan satu pantun, boleh ya? Mohon izin dokter ya. Saya nungguin pantun loh. Oh, kita nungguin pantun, boleh. Saya sengaja taruh di belakang nih. Iya, oke. Saya pantun sedikit ya. Jagalah ketertiban dalam berlalu lintas. Taati rambu dan aturan sesuai kaidah. Pahami alur prosedur pada pasien laka lantas. Penanganan dan pembiayaan jadi lebih mudah. Boleh ya? Tepuk tangan dong, boleh dong ya? Tepuk tangan buat kita semua maksudnya. Ya, nggak terasa ya waktunya udah cukup panjang pembahasan podcast kita pada hari ini, kurang lebih 30 menit bersama dengan narasumber kita yang sangat jelas menjelaskan terkait pembiayaan dan administrasi jaminan pada pasien dengan kecelakaan lalu lintas. Sekali lagi terima kasih banyak Dr. Heri Hamiasa, Dr. Awang Heriadi waktunya untuk hari ini. Buat Sobat Parikesit, jangan lupa buat like, subscribe channel YouTube Rumah Sakit Parikesit, dan komen boleh ditinggalkan pertanyaan kalau misalkan masih ada ternyata pembahasan yang mungkin kurang. Boleh tinggalkan komen pertanyaan, atau mungkin boleh request materi-materi podcast jadi mengerti berikutnya. Saya Nurul Salama pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.